dalam tubuh kita juga membisikkan kita. Kalau dia baik, dia membisikkan kebaikan. Kalau dia buruk, dia membisikkan keburukan. Ada juga korin dari jenis jin, dari jenis malaikat. Dia membisikkan kebaikan dalam hati kita ini. Nah, jadi yang mesti kita lakukan, niatkan dalam hati, ya Allah, aku berzikir ini karena engkau mengharap ridhomu, menjalankan perintahmu. Itu setan menjauh, nafsu terkekang, jinak lemah, tidak berkutik untuk mengganggu. Nah, begitu manajemen hatinya. Diawali dengan niat yang tulus, karena Allah, mengharap ridha Allah dan menjalankan perintah Allah. Nanti Allah akan kasih apa hajat kita dalam berzikir. Misalnya kita berzikir mau misalnya sembuh, mau sehat. Jadi jangan bergantung hati ini kepada tujuan kita berzikir, yaitu supaya sehat, supaya sembuh, supaya nggak diganggu jin. Saya juga begitu, saya meruqyah membati orang. Hati saya tidak bergantung supaya orang ini sembuh. Kalau itu yang saya lakukan, kecewa hati saya. Berhenti saya beramal ibadah ketika dia belum sembuh. Dan kalau kita hati ini bergantung bersandar kepada Allah, kalau kita niatkan dari awal, ketika nggak sembuh kita bisa bersabar. Karena sembuh nggak sembuh adalah Allah yang membuat, betul? Allah yang sembuhkan, bukan kita. Saya hanya sebagai perantara. Bagus pun ayat yang kita bacakan, saya bacakan Yasin, ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu amalan zikir. Ya, amalan ruqyah. Bagus pun bacaan kita sampai Yasin 1000 kali, kalau Allah belum berkehendak dia nggak akan sembuh. Jadi harus diperbaiki lah niat kita ini. Nah, itu dia. Insya Allah kalau niat kita bagus, kita akan bisa ikhlas. Dan ketika pun juga diijabah, kita nggak ujub, merasa mulia, merasa hebat. Oh, ini karena zikirku ini kakiku sembuh. Oh, ini karena karena doaku, karena bagusnya tahajudku, karena fasihnya bacaan zikirku. Kita nggak akan mengatakan begitu. Sehingga kita rendah hati, tawadu. Jaga hati kita. Jadi paling susah jaga hati. Betul kan Pak Haji? Karena hati ini rebutan apa? Rebutan setan, rebutan jin, rebutan malaikat. Dibisikkan ke dalam hati. Mana yang kuat? Tergantung amal ibadah kita. Banyak kita beramal ibadah, menanglah malaikat, menanglah jin yang muslim. Tersingkirlah yang kafir, tersingkirlah yang setan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang mengetahui jawabannya. Ada lagi Pak Haji? Iya, silakan Pak Haji. Iya. Ya alhamdulillah, semoga Pak Haji dibalas kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada teman saya juga Pak Ustaz. Iya. Mungkin kalau kita bisa memandu, dia bilang untuk kenyamanan rumah gitu Pak Ustaz. Kenyamanan rumah yang kita tinggal itu surah-surah yang dibaca di dalam air, apakah di dalam air, katanya lebih bagus di dalam air, dan juga diamalkan dalam rumah pun juga bisa dengan suara yang keras gitu Pak Ustaz. Nah, surah-surahnya Pak Ustaz, ya saya lupa Pak Ustaz, mungkin nomor HP-nya sudah nggak ada lagi Pak Ustaz ya. Kalau bisa Pak Ustaz beri untuk kenyamanan rumah tadi Pak Ustaz, surah apa, apakah dia dibaca dalam air, habis itu disiram itu Pak Ustaz ya. Kira-kira Pak Ustaz surah apa yang kita baca yang untuk bisa nyaman rumah kita Pak Ustaz, untuk anak, untuk istri gitu Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Ya alhamdulillah, terima kasih Pak Haji, semoga Allah balas kebaikan Pak Haji ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji dapat pahala, ya kan? Kita juga dapat ilmu kalau bertanya. Alhamdulillah. Ustaz, surat apa, amalan apa agar rumah itu nyaman, tidak seperti neraka, tidak berantem aja suami istri. Nah, satu lagi ciri-ciri orang yang diganggu jin.
suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Banyak pasien saya seperti itu. Ya. Apa suratnya? Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan, atau seperti kata Nabi. Artinya apa? Kalau rumah kita itu rumah tenang, tentram, rumah tangga kita mau sakinah, mawaddah, warahmah, jadikan rumah kita itu sebagai madrasah. Ya Pak Haji, sebagai madrasah. Artinya buat tempat sholat, buat tempat mengaji Quran. Ya, insya Allah itu jauh dari syaitan. Dan ketenangan dan ketentraman. Dan itulah ciri-ciri rumah tangga yang diberkahi oleh Allah. Makanya sebagian sholat itu adalah di rumah. Betul? Ya? Betul? Saya belum siap dengan jamnya koma. Kata Nabi, Rasulullah SAW bersabda, sebagian sholat itu di rumah. Apa hikmahnya? Yaitu tadi, jangan jadikan rumah kita itu sebagai kuburan. Rumah yang tidak dibuat tempat sholat, setan penunggunya. Sebaiknya sholat itu di rumah, sholat sunnah. Kalau yang wajib, lebih baik di masjid 27 kali lipat kebaikannya ketimbang sendiri. Masya Allah. Makanya kan pernah kan di zaman Nabi sampai mau dibakar rumah itu kan. Nah, ada kan kisahnya itu kan. Karena dia nggak mau sholat di masjid. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar azan, kemudian dia sholat di rumah, dia nggak pergi ke masjid, maka tidak ada sholat baginya. Ulama mengatakan sholatnya tidak sempurna. Kalau dia dengar azan, dia nggak sholat ke masjid, kecuali ada uzur, umpama dia sakit atau ada kerjaan yang sangat mendesak nggak bisa ditinggalkan, itu dia nggak apa-apa sholat di rumah. Atau dia nggak mendengar azan, nggak apa-apa dia sholat di rumah. Nah, agar sempurna sholat kita, ayo rame-rame kita sholat di masjid. Adapun sholat sunnah, sholatlah di rumah. Agar terhindar dari syaitan, jauh dari syaitan. Agar menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, agar berkah rumah itu. Apa artinya rumah yang berkah? Rumah yang berkah itu rumah yang menjadi rumah yang Allah berikan banyak kebaikan. Istri menjadi taat, anak menjadi taat, dijauhkan bala bencana. Dan satu lagi kewajiban suami, yang pertama memberikan nafkah, yang kedua memberikan pakaian rumah, nafkah dan batin. Yang ketiga, memberikan pendidikan agama. Wajib suami memberikan pendidikan agama. Berdosa, ini kajian fikih. Berdosa suami tidak memberikan pendidikan agama kepada istrinya. Ajarkan istri itu di rumah mengaji. Kalau suami tidak bisa ngerti ilmu agama, nggak ngerti ilmu agama, kalau dia punya kelebihan uang, panggil seorang ustadz untuk mengajarkan di rumah dan mengaji. Kalau dia tidak mempunyai kelebihan uang untuk mencari ustadz, ajak istrinya ke tempat pengajian-pengajian, ke masjid-masjid. Bertanggung jawab suami, berat Pak tanggung jawab kita Pak. Nah, jadi buat rumah kita sebagai madrasah. Nah, rumah saya setiap hari itu ada pengajian. Habis sholat subuh saya ajarkan istri saya manajemen hati, kita bahagiakan. Alhamdulillah tiap hari ada orang yang meruqyah datang. Jadi insya Allah dijauhkan dari bala bencana, tenang hati, tentram hati, rezeki akan datang. Ya, buah dari rumah yang berkah. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui jawabannya.
Jadi satu lagi kata pengurus BKN, lagi kalau ada. Silakan Pak, satu lagi kalau masih ada. Pak Guru, ada yang mau sharing? Ya, kedua. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan keberkahan kemuliaan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni sebesar apapun masalah mereka. Terima amal ibadah mereka. Terima taubat mereka. Kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga sebagai surga ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa dan maksiat kami ya Rabb. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami. Terima taubat kami. Kasihanilah kami ya Rabb. Mulakan rezeki kami dan berkahi. Mudahkan urusan kami dan berkahi. Panjangkan umur kami dan berkahi ya Rabb. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak soleh dan solehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu, agar bisa selalu mengingat-Mu, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Menatap, jangan Kau buat hati kami bergantung kepada amal, bergantung kepada dunia serta isinya. Buat hati kami hanya bergantung kepada-Mu ya Rabb, bergantung kepada karunia-Mu, bergantung hanya kepada rahmat-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah yang Allah, demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz tentang manajemen hati, dan tentunya disarankan kita semua mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Ustaz dapat menambah ilmu, menambah wawasan, dan tidak dapat bermanfaat buat kita semua. Dan tadi saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan acara ditutup dengan doa. Maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini di dalam. Tapi acara masih kita lanjutkan tapi di luar, yaitu sarapan pagi bersama. Barangkali masih ada yang ingin disaringkan oleh Ustaz, boleh kita sharing di luar di Ustaz ya, sarapan. Cukup demikian sekedar kata penutup dari saya. Terima kasih atas belajarnya dan mohon maaf pula apabila